Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih. Wa ikhtasar wahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian pada siang hari ini. Ini kita akan membedah bab warid, ya, warid. Apakah warid itu? Apa pula bedanya dengan wirid? Ya, warid itu disebutkan sebagai nurun ilahiyun yakzifuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadih. Warid itu adalah cahaya Allah. Jadi warid itu cahaya Allah yang dilimpahkan oleh Allah kepada hati hambanya yang dicintai. Nah, munculnya warid nanti apa? Ada warid yang menggugah. Ya. Jadi cahaya itu diturunkan oleh Allah ke dalam hati hambanya. Hambanya tergugah menjadi sadar. Tiba-tiba begitu. Kan kita ini kan tidak akan pernah tahu. Ini ceritanya gimana tiba-tiba saya kok sadar. Nah, ceritanya juga macam-macam prosesnya, berbeda-beda satu sama orang. Tapi yang menggugah, membuka pertama kali kesadaran, itu adalah waridun ilahiyun, warid ilahi. Nah, itu. Warid ini akan melahirkan wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah kebiasaan, amaliyah yang rutin dilakukan secara istiqomah. Setiap habis sholat lalu disebut kalau kita dzikir namanya wirid atau wiridan. Karena kita mengistiqomahkan amaliyah tertentu terus rutin. Puasa Senin Kemis itu wiridan, wirid namanya. Tahajud yang istiqomah itu namanya wirid. Wiridmu apa? Tahajud, witir, sholat hajat, sholat duha, wirid. Anda barangkali merutinkan sedekah kepada fuqara wal masakin 10.000 misalnya setiap pagi. Itu namanya wirid. Wiridnya sedekah. Aku nggak bisa sedekah, tapi aku setiap habis sholat kepengen mendoakan seluruh umat Islam. Terus Anda rutinkan. Baik yang hidup maupun yang mati. Itu namanya wirid. Nah, makanya beliau mengatakan innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. Warid itu didatangkan oleh Allah kepadamu. Allah itu yang mendatangkan warid tadi. Ya, agar apa? Agar dengan warid itu Anda bisa datang nyambung dengan Allah. Sebenarnya itu. Ya, bukan untuk yang lain-lain. Jadi
oh, aku kok tumbuh warid ini ya dari Allah ini. Oh, sebenarnya supaya aku menuju kepada Allah, supaya nyambung datang kepada Allah. Nah, warid itu dibagi 3. Warid ini macam-macam warid ya. 1, waridul intibah. Nurun yukhrijuka min dzulmatil ghaflah ila nuril yaqdzah. Berupa nur, cahaya yang membuka kesadaran kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semula kita ini menikmati maksiat, ya, membiasakan kita lalai, meremehkan ibadah, itu tiba-tiba dia sadar. Loh, kok sadar aku? Ini karena warid dari Allah. Ada nur tadi. Nur itu fungsinya membuka. Ya, dari yang gelap menjadi terang, dari yang tidak tampak menjadi tampak. Ya, jadi, nah itu di awal-awal kita punya keinginan gairah menempuh jalan sufi ini diawali dengan nurul intibah tadi. Nur atau waridul intibah. Warid yang menggugah. Berikutnya apa? Waridul iqbal. Waridul iqbal. Warid dalam rangka kita ini menyadari, ya Allah, hidup ini sebenarnya sedang menuju kepadamu. Karena itu aku harus mempersiapkan menghadapmu setiap saat. Jadi mungkin dulu-dulu, oh ya, aku sekarang sudah sadar, sudah istiqomah ibadah, sudah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Selanjutnya apa? Selanjutnya hatiku menuju kepadamu, ini hidup ini Allah. Karena itu aku ini sedang berjalan, hatiku ini sedang berjalan kepadamu Tuhan. Nah, ini akibat dari warid, namanya waridul iqbal, warid menghadap. Tuh. Nah, mungkin kita ini sudah menuju Allah. Wah, rasanya sudah pol ini rasanya. Rasanya ya, udah top banget. Enggak taunya masih ada warid berikutnya. Allah juga ketika kita sedang menuju kepada Allah, sudah mulai istiqomah, hati kita mulai ikhlas, syukurnya, ridhonya, maka muncullah yang namanya yang ketiga, Allah memberi warid lagi kepada kita. Apa? Waridul wisol. Nah, jadi waridul wisol. Boleh kalau saya tulis al-warid, ya, ada 3. 1, waridul intibah. Nah, intibah. Intibah. Ini tumbuhnya kesadaran. Ya, kesadaran. Nomor 2, waridul iqbal. Kesadaran menghadap Allah. Ya, menghadap Allah. Jadi sudah ada kesadaran hidupku, tujuanku ini Engkau Allah. Itu ya. Bukan dunia, bukan akhirat lagi sudah. Ya, bukan surga. Ya Allah, Engkau ternyata. Nah, nomor 4, waridul wisol.
Wisol. Nah, apa? Bersambung, bertemu. Allah. Ya, oke. Jadi artinya wusul. Orang wusul itu bukan kita ini salaman dengan Gusti Allah, bukan ya. Ya, wusul itu maaf. Wusul kita itu adalah mengenal. Nah, itu wusul namanya. Mengenal asma, af'al, sifat Allah full. Nah, orang menjadi merasakan, ya Allah, aku rasanya nggak akan berpisah denganmu. Wah, itu usul. Lalu Anda, kapan, di mana saja sisa hidupku, aku ingin terus-menerus bersamamu. Usul itu namanya. Bahwa volume, ya, volume usul itu memang juga bertingkat-tingkat nanti. Nah, ya, jangan sampai kita merasa sudah usul lalu final, katanya. Wah, sudah final, selesai. Saya sudah kayaknya sudah jadi wali nih, misalnya begitu. Nggak taunya baru usul di tahap-tahap awal. Usul bil asma misalnya. Usul dengan asma-asma Allah, mengenal asma Allah dengan penuh penghayatan. Itu usul juga, tapi di tahap asma. Kalau usul bis sifat, beda lagi. Nah, usul bisifat orang seperti mengarungi lautan. Tapi lautan sifat ilahiyah, rahasia asma itu adalah sifat. Makanya asma dan sifat seperti kemarin saya sebutkan harus dibedakan. Nah, rahasia sifat itu apa? Zat. Wusul bidzat nanti. Nah, ini semua itu dari Allah ya, bukan dari usaha kita. Kita hanya menyiapkan wadah bagi limpahan-limpahan waridnya Allah kepada hati kita. Maka tugas kita membersihkan hati kita. Dari apa? Dari seluruh pengaruh hawa nafsu. Dua, setelah bersih ngapain? Setelah bersih disucikan. Ibu-ibu mungkin mencuci. Apa itu mencuci piring atau mencuci pakaian? Oh, ini sudah bersih. Suci belum? Oh, gimana supaya suci? Nah, penyucian hati juga ada. Bagaimana menyucikan hati? Dengan air, tapi air yang berisi al-akhlak al-mahmudah, akhlak-akhlak terpuji menurut Allah, bukan menurut kita, menurut orang. Saya biar dipuji orang, bukan itu maksudnya. Akhlak terpuji, sebuah tindak tanduk budi kemuliaan yang ada di dalam jiwa kita, yang dipuji oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Maka ketika contoh kita mau sholat, ya kita mau sholat ini, ya Allah, aku mohon ridhamu. Karena ketika aku sholat, engkau melihat hatiku, agar engkau meridhai hatiku, ya Allah. Kalau diridhai ya, masa enggak diterima oleh Allah yang sudah diridhai? Ya, karena itu jadikanlah setiap sholat kita ini puncak. Sholat itu puncak. Ya, ibu-ibu kan punya zikir, punya wirid. Macam-macam setiap hari ada lakukan.
puncaknya nanti di sholat. Ya Allah, ini forum antara aku dan engkau saja ya Allah. Harus gitu setiap mau sholat. Jangan, sholat gugurkan kewajiban. Eman, sayang. Karena sholat Anda tidak akan pernah terulang sepanjang hidup sampai kiamat besok. Ini nanti sholat zuhur. Beda dengan sholat zuhur kemarin. Waktunya beda. Gerakan Anda mungkin kelihatannya sama, tapi berbeda. Waktunya karena waktu berjalan terus. Makanya, ya Allah, ini sholat zuhur yang baru. Ini aku dan engkau saja ya Allah. Pikiranku, hatiku dengan yang lain. Oke. Jangan ikut dalam sholatku. Allah, Allah, Allah. Terus sampai salam. Lakukan. Biar sholat kita memang aku dan engkau Allah. Bukan aku dengan masalahku, aku dengan problemku, aku dengan keluargaku, aku dengan duniaku. No. Nanti gak diterima oleh Allah. Ketika sholat. Itu puncak zikir namanya. Aqimis sholah li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Agar ketika kita sholat, full Allah. Ya. Orang kalau sholat rata-rata full dunia. Full ngelamun. Full macem-macem. Makanya bunyi di sini, di hati. Ketika sholat, mulai Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsir. Di hati bunyi apa? Allah, 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 Allah. Di sini kabiro, di sini Fatihah, di sini kulhu, Allah, 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 Allah. Terus sampai salam. Itu ngelatih sebenarnya, ya, latihan supaya full Allah. Kalau enggak, Anda enggak ada Allah di sini, blank, ngerti blank. Blank tiba-tiba ngelamun, inget jendela, inget dapur, ibu-ibu, inget macam-macam. Tiba-tiba mau assalamualaikum sudah. Ya. Yang bapak-bapak inget kerjaan, inget masalah di kampungnya, macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allah ini menurunkan warid supaya kita sadar. Sadar untuk menghadap. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Allah mendatangkan warid kepadamu. Ya, anugerah ruhaniyah tadi. Supaya apa? Supaya Anda diselamatkan dari cengkeraman tipu daya dunia. Ya, sing nyelametkan hati kita dari pengaruh tipu daya dunia ini apa? Waridnya Allah. Ya, warid ilahi tadi. Maka ya, usaha seseorang, kita belajar ini. Ya Allah, ingin belajar tobat, ingin belajar menuju kepadamu, kok angel, kok sulit. Ya, kalau Allah belum menurunkan warid, kita akan kesandung-sandung hidup. Hati kita ya, iman kita ini yang kesandung-sandung. Naik, jeglek lagi, naik lagi, jeglek lagi. Nah ini, maka ketika kita diberi anugerah kebajikan, taat, sadar, harus alhamdulillah, itu anugerah. Ya, itu anugerah, bukan beban. Diajak ibadah kok beban ya, diajak baik kok beban ya. Loh diberi hadiah oleh Allah kok beban, ini gimana kita ini? Ya. Kita ini diberi hadiah oleh Allah berupa apa? Berupa kebajikan yang setiap hari kita Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Di dunia ini berikanlah kami kebajikan.
Lalu diijabah oleh Allah berupa apa? Warid tadi. Nih tak kasih kebajikan. Berupa kesadaran kamu. Setelah sadar kamu merasakan menuju hidupmu kepadaku. Setelah menuju kepadamu kamu sampai di hadapanku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Yang ketiga, ya, al-wari aurada alaikal warida yukhrijaka min sijni wujudik ila fadha'i syuhudik. Jadi tadi yang pertama tadi itu adalah waridul intibah itu supaya kita sadar untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ketika kita dibebaskan dari pengaruh-pengaruh dunia, nafsu, setan, itu supaya apa? Supaya bisa menuju kepada Allah dengan mudah. Yang ketiga ini, waridul wisol. Aurada alaikal waridal yukhrijaka min sijni sujudik wujudik. Allah mendatangkan warid kepadamu supaya kamu dibebaskan, dikeluarkan dari penjara wujudmu. Ya, waduh, wujudku ini apa ya sebenarnya? Kok sampai memenjara diriku ini? Ya, wujudku ini loh kok sampai bisa memenjara diriku sendiri ini gimana ceritanya? Apakah wujudmu itu? Maka kalau kita ditanya, wujudmu mana? Ini Pak, oh itu dadamu. Yang mana Pak ya? Ini Pak, ini kepalamu. Kayaknya seluruh ini deh Pak, itu seluruh tubuhmu. Wujud manusia, al-wujud, wujudul insan, wujud manusia. Apa isinya? Ya. Ini kalau dalam dunia filsafat ya, ada aliran wujudiyah. Artinya aliran eksistensialisme. Nah, eksistensialisme itu adalah filsafat yang dilahirkan dari Eropa Barat, ya, yang mengunggulkan keakuan, kedirian, eksistensi. Aku bisa, aku mampu, aku hebat, aku berdaya. Nah, itu eksistensialisme, wujudiyah. Maka wujudul insan yang terdiri dari apa? Ya, dalam diri kita ada nafsu. Ini diri wujud nih, elemen wujud. Ya, ada kolbu, ada roh, ada akal, ada pikiran, pikiran, ada namanya sirrun, rahasia dirimu. Tapi ini oleh Allah, keluarkan dulu ini semua. Keluarkan. Karena kamu dengan dirimu, dengan wujudmu, tidak bisa menghadapku, nggak bisa ketemu. Harus keluarin semua. Baru kamu ketemu wujudku. Ini puncak daripada yang disebut ini tadi. Waridul wisol. Nah, maka keluarkanlah kedirianmu. Keluarkan. Ada satu kalimat sufi yang luar biasa, ya. Kalimat sufi yang luar biasa. Hakikotuka khurujuka angka. Nah, gitu. Hakikatmu adalah keluarmu dari dirimu. Wah, mati dong, Pak. Itu.
Ya, itulah yang disebut mutu qabla antamut, matilah engkau sebelum engkau mati. Maksudnya keluarkanlah dirimu dari dirimu. Ya, wis. Nanti produknya apa? Orang itu akan pasrah total kepada Allah. Ya, terserah engkau Allah. Itulah suasana fitrah. Ya, fitrah itu kayak bayi. Bayi itu nggak berdaya, dibolak-balik oleh dokter, oleh ini ya, terserah wis. Atau seperti orang mati. Ya, mayat itu nggak bakal protes, dibolak-balik, ditekuk-tekuk oleh yang memandikan mayat. Itu kalau kita keluar, ya Allah, maka satu panggilan Allah yang luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai nafsu, wahai nafsu yang sudah mutmainnah, sudah tenang. Karena kamu sudah keluar dari dirimu semua, kamu sudah tenang. Sekarang tugasmu, wahai nafsu, wahai diri yang sudah keluar sebenarnya, adalah irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Penuh dengan rodiyah, hati yang ridho ya Allah. Setiap hari kalau ditanya, aku hanya mencari ridho Tuhan saja, gitu ya misalnya. Kan banyak orang kalau ditanya sehari, wah aku hanya mencari ridhomu Tuhan. Tapi benar nggak kita ini sudah ridho? Sudah ridho dengan semua yang diridhoi oleh Allah. Ya, yang diridhoi oleh Allah apa? Seluruh perintah-perintahnya itu diridhoi oleh Allah. Apakah aku sholat sudah penuh ridho ya? Aku sedekah juga penuh ridho enggak ya? Aku membantu orang lain ini penuh ridho enggak? Aku menyampaikan kebaikan kepada sesama penuh ridho kepadamu enggak? Jangan-jangan ada motif tertentu. Berarti enggak ridho kita. Padahal kita ini nyari ridhonya Allah. Sampai pada akhirnya mardiyah. Sehingga kita ini diridhoi itu apa? Anda menjadi ikon ridhonya Allah. Itu ridhonya Allah lagi berjalan tuh. Mana? Nanti orang itu. Karena orang itu penuh ridho dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lalu kalau sudah begitu apa yang terjadi? Ini berikut nih berjalan hikmah berikutnya ini. Al-anwaru matoyal qulubi wal asror. Cahaya-cahaya Allah itu matoyal qulub wal asror, tempat melintas cepatnya hati dan rahasia hati menuju kepada Allah. Nur tadi yang dibuka oleh Allah melalui warid tadi, itu loh kendaraan kita, maklab menuju kepada Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, wahai guru, sebenarnya untuk sampai kepada Allah itu perlu berapa juta langkah, katanya gitu. Saya melangkah hidup di dunia ini sudah berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Nanti di akhirat di kuburan masih berapa miliar tahun untuk menunggu kiamat. Di padang mahsyar kita nggak tahu berapa juta tahun kita di padang mahsyar, nggak ngerti loh kita. Dikira sehari doang. Gitu. Terus nanti belum menunggu yaumul hisab, nunggu antri di hisab. Belum lagi melewati siratal mustaqim. Tiba-tiba jegur ke neraka sebentar, ada yang 2 bentar, ada yang 1000 bentar. Gitu. Balik lagi. Wahai guru, berapa langkah lagi aku menuju kepada Allah, sampai kepada Allah. Kata beliau apa? Cukup 3 langkah. 1 langkah.
tinggalkan dunia seisinya. Katanya. Ini satu langkah nih. Berarti apa? Anda sudah di akhirat kan? Sudah di akhirat, semua dunia ada. Suasananya sudah ukhrawiyah semua. Hidup ini nilainya sudah ukhrawiyah semua. Itu satu langkah. Kok belum ketemu Tuhan aku ya? Langkah kedua, tinggalkan akhirat seisinya. Waduh. Ya, apa isinya akhirat? Ya, itu tadi padang mahsyar, siratal mustaqim, surga, neraka, tinggalkan semua. Sekarang ini loh, bukan besok ya, sekarang ini. Langkah ketiga, Anda sudah di depan Allah. Kira-kira bisa nggak hati kita begitu? Nah, bisa bersama Allah. Kalau Allah memberi warid, bisa. Jangan, ibu-ibu jangan takut, jangan khawatir. Pak, kalau saya sudah nggak kepengin dunia, nggak kepengin akhirat, nggak enak dong hidup ini. Saya nggak jalan-jalan lagi ke mall nanti. Ya, ke mall bersama Allah. Nggak bahaya. Ya, kalau ke mall bersama Allah, nggak bahaya mall. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ya, kenapa beliau menyebut al-qulub wal asrar? Karena hati itu ingin melangkah cepat. Kalau kita bertanya kepada hati kita nih, hati kita paling dalam, hai hati, kamu ini kemana? Kata hati, aku ingin menuju kepada Tuhanku. Gitu loh hati kita. Lah, kamu kok di sini sekarang? Iya, aku lagi di penjara oleh nafsuku. Kata hati gitu. Karena aku dipenjara oleh nafsuku, hidupku bersama setan-setan. Karena nafsu itu pintu masuknya setan-setan. Kalau aku keluar dari penjara nafsu ini, setan nggak bakal bisa menggoda aku. Kata hati itu. Begitu hati keluar dari apa itu tadi, penjara, tipu daya duniawi ini, dia tiba-tiba sudah di akhirat. Begitu di akhirat, masuklah di alam asror rahasia. Dia rahasia itu di alam, dia menginginkan yang apa yang disebut di Quran, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah apa ini? Wajah hati kita. Di akhirat itu wajah kita adalah wajah hati kita. Bukan wajah kepala kita saat ini. Yaitu wajah hati kita, wajah roh kita yang sudah mengekspresi. Karena itu nadhirah, cerah. Cerah, berkilau cerah. Kenapa? Saking bahagianya, saking indahnya, ila rabbiha nadhirah, senantiasa memandang Tuhannya. Jadi kalau kepengen hati kita bahagia, ayo kita yang terakhir yang namanya musyahadah. Musyahadah itu di wilayah asror. Ya. Jadi begini, ini ada suasana dalam diri kita ini ya. Suasana dalam diri kita. Ya, ya. Dihapus saja.
Dulu pernah saya sampaikan, apakah al-ihsan itu yaitu anta'budallah. Hendaknya engkau menyembah Allah ka'annaka taro, seakan-akan engkau melihat Allah, tarohu melihat Allah. Fa'ilam takun tarohu, fa'innahu yaroka. Maka Allah lah yang melihatmu. Caranya gimana, Pak? Gitu. Caranya supaya saya seakan-akan melihat Allah dan senantiasa merasakan dipandang terus-menerus oleh Allah itu. Caranya bagaimana? Kan itu pertanyaannya. Satu, bil muraqabah. Muraqabah itu hati fokus pada Allah. Nah, ini muraqabah. Ya Allah, Allah. Aku nggak ingin kehilangan engkau, Allah, Allah, Allah. Kita melatih Allah, Allah. Itu muraqabah namanya, ya. Ibu-ibu, itu muraqabah. Mengintai muraqabah, menyadari Allahu Raqib, Allah terus menerus memandangku terus. Ya, sholat harus merasakan dipandang terus oleh Allah. Jangan dipandang oleh sebelah-sebelah. Jangan dipandang oleh yang di belakang, nanti bisa riak. Wih, kayaknya kayak kurang top nih sholatku nih. Bacaanku kurang, wah, gara-gara pengen dipandang, bukan pengen dipandang Allah, pengen dipandang yang lain. Ya, muraqabah namanya. Muraqabah. Yang kedua nanti muncul bil musyahadah. Musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah dengan mata hati. Nah, ketika kita sudah merasa terus dipandang oleh Allah sampai hilang diri kita, yang ada ya Allah hanya Engkau saja. Hatiku hanya Engkau, memandangmu saja ya Allah. Keagungan, kebesaran ilahi terus. Nah, ini namanya musyahadah. Ya. Jadi penyaksian di balik musyahadah itu biar Allah sendiri. Nanti terakhir bil ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifat ini adalah metode. Metode. Caranya kita melatih, mempraktekkan ihsan. Ya, mempraktekkan ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nur, ini perlu nur semua dari Allah supaya muraqabah kita sukses, musyahadah kita sukses, ma'rifat kita sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini karena itu an-nuru jundul qalbi. Nur, karena nur itu adalah satu matoyal qulub wal asr, tempat sarana mempercepat langkah menuju kepada Allah. Maka nur itu jundul qalbi. Pasukannya hati. Jadi kita ini punya pasukan cahaya namanya. Itu pasukannya hati kita. Hati kita butuh dukungan nur maksudnya. Anda kalau jadi komandan perang itu ya butuh pasukan yang mendukung. Terdiri dari apa? Dari nur. Nur
Nur itu macam-macam, mulai nurut taubah, nurul istiqomah, nurul yakin, ya, nurul ma'rifah, nurul sobri, nurul syukri. Dari seluruh makomat di dalam dunia tasawuf, ya, dimulai dari taubat sampai mahabbah, cinta, itu isinya nur semua. Itulah yang mendukung hati kita untuk menuju kepada Allah. Dan untuk melawan nur itu, kegelapan demi kegelapan, keburukan, ya, karakter-karakter buruk di sini, nah ini harus dengan nur. Ya, tuh. Kama anadul mata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan itu pasukannya nafsu. Nafsu itu seneng didukung oleh kegelapan. Ya, pokoknya nafsu itu kalau boleh dibilang itu adalah berhubungan dengan watak, naluriah, ya, bukan nurani, naluriah. Itu hubungannya, itu yang mendukung nafsu kita. Selera, kadang-kadang gara-gara kegelapan nafsu, akhirnya orang dihadapkan pada salah dan benar nggak ngerti. Enggak, saya nggak boleh nggak milih salah dan benar katanya. Terus apa? Yang penting asik menurut diriku. Kalau nggak asik nggak benar katanya. Nah itu berarti orang itu dikuasai nafsu, dikuasai kegelapan. Ya. Benar dan salah itu bukan, nggak ada hubungannya dengan selera. Nah, jadi maka orang juga nggak ada hubungannya dengan like and dislike, ya, suka dan tidak suka. Gitu ya. Wah, ini yang paling tantangan. Kadang-kadang tidak suka membuat tertutup dari benar dan salah. Suka juga kadang-kadang menutup benar dan salah. Maka, nah ini ya, kebenaran ini standarnya kadang-kadang didukung oleh mayoritas manusia. Kadang-kadang hanya didukung minoritas orang. Kebatilan kadang-kadang juga didukung oleh mayoritas. Kadang-kadang juga hanya didukung oleh kelompok kecil orang. Karena itu kebatilan dan kebenaran tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung. Ukurannya, ya. Nah, itu. Ini perlu dipertegas supaya apa? Ada nur kita ini tetap jalan, jangan sampai oleh apa? Oleh kufroh, kekafiran itu kan suka meniup nurnya Allah. Ya, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana? Fa idza aradallahu ayansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwar. Kalau Allah hendak menolong hambanya, aku ini sedang ditolong oleh Allah apa enggak ya? Kita ini lagi menderita misalnya. Sebenarnya aku sedang engkau tolong apa enggak Tuhan saat ini? Bentuk pertolongannya Allah apa? Kalau orang sakit, apakah ketika sembuh itu ditolong? Ketika orang punya utang, dia bebas dari utang, apakah itu yang disebut ditolong? Oleh Allah loh ya. Apa? Standar paling sederhana ini. Ayam surah abdahu amaddahu bijunudil anwar. Allah mendukung si hambanya ini dengan dukungan berupa pasukan-pasukan nur. Tiba-tiba orang itu tobat, tiba-tiba orang itu, ya Allah, zikir terus. Berarti ditolong oleh Allah ini. Berarti orang lagi sedang ditolong ini. Ya. Ini orang sakaratul maut. Kan gitu misalnya. Ditolongnya oleh Allah gimana? Mungkin orang mikirnya ditolong oleh Allah kalau dia sembuh. Gitu. Mikirnya kan gitu. Padahal belum tentu.
Kalau ditolong oleh Allah ketika dia terus-menerus mengingat Allah. La ilaha illallah. Siapa tahu akhir hayatnya. La ilaha illallah. Berarti ditolong dia oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qata'an madadadzulami wal aghyar. Orang itu diputus oleh Allah dari pengaruh-pengaruh kegelapan. Walaupun dia hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, enggak berpengaruh pada dia. Enggak. Karena apa? Berada di dalam pertolongan ilahi. Ya, maka disitulah ketika orang sudah ditolong oleh Allah, seperti di dalam satu ayat, Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku di pintu masuk, tempat masuk yang benar. Apa tempat masuk yang benar? Yang tidak ada pengaruh selain Engkau, Allah. Yang mempengaruhi hatiku Engkau saja. Bukan dunia ini, bukan setan, bukan ini. Itu namanya pintu masuk yang benar. Wa akhrijni mukhrajas. Keluarkan juga ya Allah di tempat keluar yang benar. Ketika aku memandang apa saja di dunia ini, senantiasa Engkau hadir di situ Allah. Ini namanya tempat keluar yang benar. Tapi sekarang kan banyak dibalik oleh umat Islam sendiri, ya toh. Di tempat yang benar, oh ini masjid, ini sholat, oh ini dakwah. Lalu mikir, aku punya keuntungan apa ya dengan dakwah ini ya? Aku punya keuntungan duniawi apa dengan dakwah ini ya? Nah, itu namanya pintu masuk yang salah dan pintu keluar yang salah ini. Justru malah sebaliknya. Lihatlah dunia dengan mata akhirat. Bukan melihat akhirat dengan mata duniawi. Nanti menderita kita. Ya, ini ibu-ibu, bapak sekalian, kenapa sih orang punya problem, menderita, ini susah? Ya karena dia senang dengan dunia. Seringkali saya sampaikan, dunia ada di depan Anda nih, tapi ojo disenengi, jangan didemenin. Jangan dimasukin hati. Silakan Anda numpuk dunia, jangan dimasukin hati. Begitu masuk di hati kita, itu awal cobaan. Allah mulai mencoba. Nabi Ibrahim saja mulai senang dengan putranya, Nabi Ismail. Ya, senang banget. Apalagi dikasih tahu oleh malaikat, ini putramu nanti jadi pemimpin, jadi nabi, jadi rasul. Anak turunnya rasul, nabi-nabi, anak turunnya nanti dia akan melahirkan namanya Nabi Muhammad. Nabi paling puncak, paling top, akhir zaman, paling dicintai oleh Allah. Sebagai ayah, apa enggak bangga? Ya, wih, seneng semua. Apalagi sudah sekian puluh tahun enggak punya putra beliau. Begitu senang luar biasa. Kata Allah, Ibrahim, sembelih anakmu. Cintamu sudah berubah. Itu. Nabi Adam juga begitu. Dicoba oleh Allah. Melalui apa? Melalui yang disenangi. Apa? Surga. Lihat surga, indah, asik. Bisa nggak saya abadi di sini? Seneng dengan surga. Langsung iblis masuk. Beleng, ini peluangku menggoda. Kamu pengen abadi ya di surga? Makan buah khuldi. Asalnya mungkin bermiliar tahun. Iblis itu nggak bisa goda Adam itu.
Sampai gimana caranya godani orang gitu. Tak tunggu lengahnya. Lengahnya ketika seneng dengan makhluk yang namanya surga. Kalau kita ini senengnya rakaruan kepada dunia ya. Bolak-balik setan ini keluar masuk. Jadi begitu ya Bapak sekalian, hubungan warid nur ya. Dan bagaimana nanti fungsi nur nanti akan kita bahas. Ada pertanyaan barangkali? Ya ada, silakan. Ya Ustadz Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau nanya tentang warid. Andai kata Allah menurunkan warid, memberikan warid kepada kita, bagaimana cara menjaga warid itu jangan sampai jatuh? Itu aja saya pertanyaan dari saya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yai, saya cuma pengen tanya tentang yang tadi metode agar menjadi ihsan. Itu yang pertama muraqabah, kedua musyahadah, yang ketiga ma'rifah. Yang ma'rifah itu artinya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Baik, saya jawab dua pertanyaan dulu. Pertama, bagaimana kita menjaga waridnya Allah. Ya. Jadi ini karena warid itu diberikan kepada hambanya yang dicintai oleh Allah. Tanda-tanda kita ya harus kita jaga cinta itu. Ibarat benih. Ya, benih yang ditanamkan oleh Allah. Warid itu benih yang ditanamkan oleh Allah. Nah, tugas kita adalah memupuk benih itu. Membuang rumput-rumput, ibaratnya apa itu virus-virus, hama-hama yang ada di rumput itu sekitar. Kita pageri. Ya. Pagernya apa? Pagernya adalah istiqomah. Ya, istiqomah. Cara membuang virus-virus dan hama-hamanya gimana? Ada ridho anin nafs. Saya tidak ridho dengan nafsuku. Nah itu, aku mulai seneng lagi dengan hama dan rumput. Ya dibabat. Itu nafsu kita. Nafsu itu menumbuhkan hama, menumbuhkan ya rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan biji yang ditanam oleh Allah di hati kita. Gimana? Astaghfirullahaladzim. Maka Rasulullah menganjurkan kita minimal 100 kali istighfar setiap hari supaya bersih lagi itu hama, rumput, dipagari dengan istiqomah dan ilmu pengetahuan yang benar. Tuh. Ya. Kemudian bagaimana? Apa itu sebenarnya ma'rifah? Jadi para sufi mendefinisikan ma'rifah itu juga banyak. Rupanya semua berdasarkan pengalaman. Ya. Kenapa oleh Allah kita itu kok diperintah menyebut namanya? Mengingat namanya Allah gitu aja asalnya. Mengingat namanya Allah. Dan yang dikenalkan kepada Nabi Adam pertama kali itu nama-nama. Itu artinya ilmu tentang nama-nama. Nama-nama apa? Nama-nama Allah dan seluruh nama-nama makhluk Allah
Dan apa nama Allah di balik seluruh makhluk-makhluk Allah? Di balik air ini ada asma apa? Asma Allah apa? Di balik botol tutupnya ini ada asma Allah ini sebenarnya. Cuman kita nggak lihat. Tapi itu diajarkan semua kepada Nabi Adam. Itu namanya makrifat, mengenal. Untuk mengenal Allah dikenal namanya dulu. Ya, kita kenal orang kan kenal nama dulu, namanya siapa gitu. Ya, kenal nggak? Kenal saya. Pernah ketemu nggak? Belum. Kan gitu. Loh kok kenal? Kata orang, saya pernah dengar sih nama presiden kita namanya Jokowi. Pernah ketemu nggak? Enggak. Tapi dia yakin nama presidennya Jokowi gitu ya. Itu juga disebut kenal. Kenal nama doang. Nah, akhirnya disebut nama Allah, Sang Pencipta Allah. Lama-lama mulai rindu kalau nggak menyebut nama itu. Karena seperti tanaman yang terus menerus dipupuk. Begitu kita lupa, aku rindu menyebut namamu Tuhan. Padahal ya belum kenal betul sebenarnya, tapi rindu dulu. Nah, nanti lama-lama orang mulai kenal, oh aku kenal presiden kita sifatnya begini. Pernah ketemu? Belum, tapi saya membaca buku, lihat video, lihat berita, orangnya juga tahu saya wajahnya. Itu namanya kenal sifat. Ma'rifatus sifat. Wah, kita mendalami pengetahuan tentang Asmaul Husna. Apa makna Asmaul Husna, hubungannya dengan kehidupan kita tuh sampai kita menghayati sifat-sifat Allah, sifat Allah 20 ini kita yakin merasakan kedekatan karena kita memandang karakter ilahi. Itu namanya makrifat sifat. Ya, suatu ketika ibu diajak salaman sama presiden. Ini selama ini yang saya kenal lewat ini bertahun-tahun. Nah, itu namanya ketemu zatnya Jokowi. Gitu ya. Itu namanya makrifat zat. Nah, orang yang kenal itu juga begitu. Ada yang sangat kenal dekat banget. Setiap hari disuruh-suruh ya. Siapa itu? Ya para nabi dan rasul dekat banget. Oleh Allah disuruh-suruh. Kamu dakwah sana, kamu sampaikan kebenaran ini. Kemudian para aulia, para wali, para syuhada, para ulama billah. Oh, itu yang disuruh-suruh oleh Allah. Ini sampaikan. Nanti kalau nggak nyampaikan dia selentik juga oleh Allah. Kan gitu. Ya. Nah, ada yang kedekatannya ya menunggu seperti rakyat dengan pimpinannya beda. Kedekatan menteri, kedekatan staf-stafnya, ada lagi lebih dekat lagi asprinya, gitu ya. Saya dekat tapi cuman karena saya rakyatnya, gitu. Kedekatan rasanya beda, merasakan. Nah, itu yang disebut dekat. Tapi dekat kita dengan Allah bukan dekat dengan seperti jarak. Kemarin pernah saya urai. Ya, dekat kita kepada Allah adalah kesadaran bahwa Allah maha dekat kepadamu dibanding dirimu sendiri. Itu namanya taqarrub, dekat. Qurbah, dekat. Bukan dekat fisik, jarak, waktu, ruang, antara. Kalau itu namanya dekatnya makhluk dengan makhluk. Ya, itu dekatnya makhluk dengan makhluk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, kita wujud manusia insan ini ya sehari-hariannya kalau kita lengah, mungkin lebih banyak lengahnya karena asal
kita tamat sekolah, kita senang, jadi lengah. Kalau mengerjakan sesuatu, dapat hadiah, senang, jadi lengah. Dan ini bisa digoda setan, sehingga kita lupa pada Allah. Bagaimana cara kita untuk mengatasi ini? Terima kasih. Ibu-ibu, nggak ada tanya? Ya, sudah dengar kita. Sudah jelas. Ya. Ya, jadi mencegah lengah kita ini jangan dimasukkan setan itu. Sebab sehari-harian kita ini faktornya kalau ada ya dapat hadiah senang, dapat ijazah sekolah senang. Itu ya bilang tadi itulah kelengahan yang salang Adam saja lengah dengan bisikan surga. Ya, Nabi Ibrahim saja lengah dengan dikiaskan anak yang udah pasti jadi. Apalagi kita sebagai manusia biasa, tentu lebih banyak lengahnya itu. Itu yang kami tanyakan, kira-kira gimana cara kita mengatasinya. Terima kasih. Okay? Ibu-ibu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, tadi yang disampaikan langkah menuju Allah antara lain adalah tinggalkan dunia seisinya dan tinggalkan akhirat seisinya. Apakah yang dimaksud itu kita pekerjaannya tiap hari dari pagi sampai malam itu hanya istighfar, zikir, atau yang lain? Karena kan kita manusia hidup ini kan perlu dunia juga. Bahkan mohon maaf, untuk mengaji begini aja juga perlu dunia, kita perlu ongkos lah segala macam. Mohon bisa dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan dari Bapak tadi gimana menjaga setan ya supaya nggak menggoda, supaya nggak ini. Rasulullah SAW mengajari kita ya. Kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar atau fahuwa abtar. Segala sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim itu akan sia-sia sesuatu yang baik. Kenapa ya? Aku mau minum saja kok harus baca basmalah. Aku mau kerja harus baca basmalah. Supaya kita menyadari di balik yang mau kita minum ada asma-asma Allah. Di balik gerak-gerik kerja kita ada asma-asma Allah. Nah, kalau kita menyadari gitu, maka dunia seisinya tidak membahayakan hati kita. Sekaligus menjawab Ibu tadi, ya. Jadi kita tetap bekerja harus diperintah. Kenapa kamu bekerja? Karena menjalankan perintahnya Allah. Bekerja itu bagus, mulia. Diperintah oleh Allah kita. Tapi bekerjalah yang bersama Allah. Bekerja yang bersama Allah itu diawali la haula wala quwata illa billah. Ya selain basmalah mengawali ya. Tapi ya Allah, aku ini nggak ada daya, nggak ada upaya, kekuatan untuk melakukan kecuali atas pertolonganmu Allah. Jadi aku bisa bekerja ini karena engkau sedang menolong aku. Ya, tetap bekerja kemudian, tapi bersama Allah. Akhirnya pekerjaannya jadi halal, ya, menjaga etika bekerja. Orang kemudian merasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah engkau takdirkan aku bekerja, bukan nganggur. Nah, kenapa menghadirkan Allah? Karena bismillahilladzi la yadurru ma'asbi sya'un fil ardi wala bis samai wasam. Dengan nama Allah ada di balik yang kita pandang, maka apa saja tidak akan pernah mengancam, baik di langit, planet sana, di atas planet yang alamnya sudah batiniah, maupun yang alam yang lahiriah, tidak akan pernah membahayakan. Weh, ada gempa ini, membahayakan. Kenapa? Karena kita tidak memandang
ada nama Allah di balik gempa itu. Ya. Coba kalau orang mengingat Allah, ya ini engkau semua Allah. Jadi kalau udah begitu gimana? Ya seperti ada taman ya, taman kota. Taman kota itu oleh petugas kan suka dicukur itu. Supaya apa? Supaya bagus. Dan si daun-daun pohon yang di taman-taman itu nggak ada yang protes kepada petugas taman kota. Ngapain kamu nyukur aku? Sakit nih cukur. Katanya gitu. Supaya indah, kamu tak masukin salonku gitu. Salonnya tahun kota ya tukang cukur itu. Nah itulah cobaan kita di dunia. Kita itu diberi cobaan, apakah musibah, apa, itu sama dengan sedang masukin salon. Ya, dicukur yang bagus, yang ini, dipotong-potong, dirapiin. Tapi kalau nggak ada asma Allah, dia bilang, ya Allah Tuhan ini tega banget, saya sudah nggak punya duit, dicoba lagi gitu. Ya, padahal itu supaya Allah sedang merapikan seperti lagi dirapiin kita oleh Allah supaya cantik, ya. Hati kita maksudnya yang cantik. Iman kita. Jadi itu ya Bu ya. Jadi yang dimaksud bahwa kita ini full dengan Allah itu hadirkan Allah di balik seluruh proses aktivitas kita sehari-hari. Kita diberi akal, diberi pikiran ya untuk usaha. Ikhtiar namanya. Ikhtiar itu harus pakai akal dan pikiran. Hati jangan ikut-ikut ikhtiar. Hati tempatnya tawakal. Nah, itu ya. Hati tempatnya tawakal. Akal pikiran jangan tawakal, tidur terus kita. Tidur. Kenapa kamu tidur terus? Tawakal. Oh, yang tawakal hawa nafsunya ini. Ya, pikirannya, matanya itu. Izin tanya Kiai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan tentang nur. Hah? Nur. Ah. Nur itu kan segala kebaikan yang dari Allah. Yang saya tanyakan bagaimana kita bisa mendapat nur Allah itu sebanyak-banyaknya. Kemudian saya pernah juga mendengar YouTube Kiai tentang Nur Muhammad. Itu bagaimana cara supaya kita mendapat nur Allah, Nur Muhammad itu ya banyak ke diri kita gitu. Makasih Kiai. Baik. Jadi begini ya, orang kalau membahas nur itu jadi panjang. Bahkan Imam Al-Ghazali mengarang satu kitab tersendiri judulnya Mishkatul Anwar. Nah, itu tentang filsafat cahaya, filsafat nur. Ya, tapi begini saja. Nur itu salah satu nama dan sifat, ya nama. Itu nama Allah, namanya An-Nur, itu nama. Allah juga yang memiliki nur. Karena memiliki, saking dekatnya antara nur dengan zat itu, lalu Allah menyebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sampai cahaya langit dan bumi. Maksudnya begini. Jadi di depan memang ibu di sini mungkin belum sempat mengikuti ya. Itu hikmah ke berapa ya? Hikmah ke-14. Ya. Disebutkan al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta ini gelap sebenarnya. Gelap itu kebalikannya nur, cahaya. Nah, gelap gulita. Baik alam lahir maupun alam batin. Yang penting segala hal selain Allah, itu loh yang disebut alam.
Apakah alam itu? Alam adalah segala hal selain Allah. Ya, itu semuanya gelap. Fa'ana rohullahu fihi, lalu Allah mencahayai. Ya. Al-kaun ini alam ini diberi cahaya oleh Allah di balik fihi, pertama kali fihi di balik alam, di balik kaun. Ya. Jadi bagaimana prakteknya fihi? Aku melihat tembok ini kaun. Namanya kaun. Aku melihat bintang itu kaun. Melihat angin, udara, api itu kaun. Melihat aku lagi susah, lagi seneng, ini kaun juga. Ya, tapi kaun yang bersifat batiniyah. Nah, kaun itu dibagi dua. Satu alamul amri, dua alamul kholqi. Alam ciptaan lahiriah, alamul kholqi, alam ciptaan batiniah jiwa kita ini. Ini ciptaan Allah semua. Itu semua gelap. Lalu Allah menyadar, mencahayai. Nah, nur, cahaya itu. Pulpen. Oh, ini ada asma-Mu Tuhan di balik pulpen. Sesungguhnya. Ketika melihat pulpen, ya Allah, ada Engkau di balik ini. Itu namanya fihi, di balik. Kalau nggak bisa gimana? Saya nggak bisa, Pak. Belum ngeh saya, belum ngerti saya. Au qoblahu. Atau, ini urutannya ya. Biar nggak salah, al-kaunu kulluhu zulmah. Wa innama ana rohu dhuhurul haq fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu. Aw indahu dulu. Indahu qablahu ba'dahu. Jadi gini, ini urutan orang memahami, menghayati, mempraktekkan, memandang hadirnya nur. Aku ini sebenarnya ada nur apa enggak ya? Nah, jadi fihi ini paling tinggi. Di balik apa saja rasanya Engkau Allah. Di balik apa saja rasanya hadirnya Allah. Aku nggak mampu. Oh kalau begitu, indahu, di sisi kaun. Allah berarti aku supaya menyadari bahwa gerak-gerik hidup alam semesta itu disertai Allah. Allahumma ana, Allahumma akum. Allah menyertai semuanya. Itu namanya memandang hadirnya Allah di sisi menyertai. Nah, Pak, angel mentok Pak. Itu misalnya sulit banget sih saya mempraktekkan indahu nggak bisa ini. Nah, ya sudah, kalau begitu paling nggak qoblahu. Qoblahu sebelum adanya alam ciptaan ini ada apa? Ya, dunia belum ada, akhirat belum ada, surga belum ada. Apalagi 4 unsur, api, udara, air, tanah juga belum ada. Yang ada apa? Yang ada ya pencipta, sudah. Allah sudah. Oh, Engkau Allah yang ada. Nah, nih ya, nyadari Engkau. Dan Engkau sendiri. Bagaimana aku mengingkari? Kok tetap aja sulit gitu ya? Sulit. Ya sudah. Kalau begitu, kalau alam ini hangus semuanya, yang ada siapa? Kemudian
Tinggal Allah saja sudah. Iya ya. Nah, paling tidak 4 ini minimal itu di sini ya. Sadar hadirnya Allah kok nunggu kiamat misalnya ya. Tapi itu minimal gitu. Iya ya, kalau ini hangus oleh Sang Pencipta ya tinggal Allah sendiri yang ada. Iya. Itu namanya ini gradasi nur, urutan-urutan nur ya. Itu cahaya dari sana yang dekat dengan lampu ya terang, yang agak jauh ya cuman kelip-kelip doang. Yang jauh nggak kelihatan ya nggak dapat nur, namanya nggak dapat cahaya. Kalau di luar ini, faman lam yashhadhu, siapa yang nggak bisa musyahadah menyaksikan Allah fihi di balik alam, aw indahu atau di sisi alam, menyaksikan Allah au qablahu sebelum alam ini ada au ba'dahu atau sesudah alam ini ada, faqad a'wazahu wujudul anwar wa hujiba anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Maka orang itu telah ditutup dari adanya nur, gelap sudah. Dan dia tidak akan mengenal Allah. Syumusul ma'arif, matahari makrifat. Maksudnya begini, matahari itu ketika malam, itu bukan matahari hilang. Malam itu karena matahari tertutup. Gitu aja. Ya begitu juga. Nur itu nggak pernah hilang. Yang membuat kita gelap karena hati kita tertutup oleh gelapnya hati. Oh ini ada, ini cahayanya remang-remang matahari. Iya karena tertutup mendung. Kalau di hati kita banyak mendungnya, banyak awannya, banyak dosanya, walaupun kita beriman, ya kita mengenal Allah juga, tapi remang-remang. Ya, remeng-remeng. Ya sih saya kenal Allah, saya beriman, tapi saya masih kepingin berdosa. Saya kepingin menikmati nafsu saya. Remang-remang Tuhan itu. Oke. Terakhir ini ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar. Tes. Di saat ini itu kenapa sih kok ada ilahi, kenapa ada Robbana, kenapa ada ya Robi, kenapa ada maksudnya apa sih? Apa itu klasifikasi bahwa kalau untuk yang Robbana untuk ini atau kalau ilahi untuk yang ini? Kami kurang paham. Mungkin bata-batanya apa ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu bahasa munajat namanya, ya, bahasa doa. Doa itu macam-macam bahasanya dan Allah menyiapkan itu. Ya. Ada doa yang Allahumma. Allahumma itu menggambarkan tentang seluruh asma Allah dan sifat-sifat Allah itu ngumpul jadi satu di kata Allahumma. Ya, begitu Anda mengatakan Allahumma, itu jangan meremehkan Allahumma. Allahumma itu seluruh asmaul husna, sifat 20 dan sifat agung lainnya Allah itu jadi satu di Allahumma itu. Duh Gusti Allah, aku mohon dahil. Nek kira-kira sampai menghayati Allahumma, ya, dijabah semua itu. Kan cuma hewes-hewes aja kita Allahumma selama ini. Allahumma. Coba Allahummanya itu dihayati betul ya Allah. Itu seperti
Sampai muni Allahumma, yang lain hilang kabeh. Ada lagi yang Rabbana. Ya. Kenapa Rabbana? Itu menggambarkan bahwa di balik doa-doa atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzabannar Rabbana dzalamna itu erat hubungannya dengan sifat Allah yang rububiyah, Rabbil alamin. Artinya sifat Allah yang makom. Makomnya, makom berhubungan. Kenapa saya menggunakan Rabbana? Allah ngajari Rabbana di sini karena ini berkaitan dengan urusan-urusan. Ya, urusan-urusan dunia, urusan-urusan akhirat, urusan-urusan bebas dari neraka. Allah tidak menggunakan Allahumma. Ya. Ada lagi yang ilahi. Wah, itu beda lagi. Ilahi lebih sebagai bahasa dialog. Ngerti dialog? Anda sedang intim dengan orang yang Anda ajak bicara. Dekat, intim. Maka Anda memanggilnya ilahi, oh Tuhanku. Wah, gitu. Makanya munajat, ada munajat para sufi, para ulama. Ada munajatnya Kanjeng Nabi menggunakan kata ilahi, bukan Allahumma. Walaupun Allahumma lebih sebagai kalimat doa, bukan kalimatul munajat. Kalau munajat hampir semuanya menggunakan ilahi. Nah, ada lagi kalimat untuk munajat yang sangat dekat dengan doa. Itu apa? Ya Rob. Ya Rob. Itu permintaan sekaligus bahasa kedekatan. Makanya siapapun yang menyebut ya Rob, ya Rob, ya Rob sampai 3 kali. Allah terharu. Allah terharu, ngerti terharu. Ya Allah, apa maunya hambaku ini? Udah begitu, apa maunya? Apa maumu? Tak beri. Nah, itu bahasa-bahasa munajat dan doa. Ya, itu. Tapi kalau misalnya di Quran sudah ada Rabbana atina, jangan diganti Allahumma atina, ya. Ya. Nah, kita ikuti saja. Kalau ada sholawat, selalu sholawat itu diawali dengan Allahumma. Ada juga sholawat yang tidak menggunakan Allahumma, langsung sallallahu ala Muhammad. Tapi kebanyakan menggunakan Allahumma. Nah, ada lagi dengan Rabbi juga ada. Rabbi sholli alaih. Ada. Pokoknya apapun itu menggambarkan soal memanggil orang dekat, memanggil orang jauh, memanggil orang yang dicintai, memanggil panggilannya macam-macam. Di Quran saja ya ayyuha, wahai Tuhan kalau memanggil ada yang manusia, ya ayyuhan nas, ada yang ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhal insanu. Ya ayyuhalladzina utul kitaba. Ya, itu panggilan-panggilan Allah. Ya ayyuhan nabiyyu. Allah tidak pernah loh memanggil ya Muhammad di Quran. Ya. Saking agungnya penghargaan cintanya. Ya. Kamu bapak-bapak kalau panggil anaknya, panggil namanya gitu, nama aslinya itu. Mat gitu aja. Itu kan panggilan kurang sayang banget itu. Tapi kalau gitu. Ya, ya ayuhan nabi hai nabi itu karena kedekatan, itu panggilan. Ya, saya kira gitu ya, Pak ya. Oke. Oh, apa ini? Oke, ya. Ini satu aja ini, ada yang chat lewat Zoom.
adakah hubungannya antara warid dengan hidayah? Nah, warid adalah awal pembuka atau kunci dari hidayah. Ya, ketika Allah menghidayai seseorang, maka diberi warid orang itu. Warid. Nah, jadi bagi orang beriman disadarkan hidayahnya melalui penyadaran. Bagi orang yang kafir, yang belum beriman, disadarkan melalui waridnya berupa kesadaran akan keimanan. Nah, itu aja ya. Ini tadi ada yang bertanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.